Selama 2 tahun terakhir, aku menjalani pendidikan keperawatan di salah satu sekolah kesehatan ternama di kotaku. Seperti kebanyakan siswa lainnya, aku harus menjalani program praktik kerja lapangan atau PKL di sebuah rumah sakit. Awalnya, aku sangat antusias. Ini adalah kesempatan untuk merasakan bagaimana bekerja di dunia nyata, membantu orang yang sakit, dan mengasah kemampuan yang telah aku pelajari di kelas. Namun, rasa antusiasme itu berubah menjadi ketakutan setelah beberapa minggu pertama. Rumah sakit tempat aku ditempatkan terletak di pinggiran kota, agak jauh dari pusat keramaian. Bangunannya tua, bercampur antara gedung baru dengan bangunan lama yang sudah berdiri sejak zaman kolonial. Bagian barat rumah sakit masih mempertahankan arsitektur klasik, dengan lorong-lorong panjang yang gelap dan jendela-jendela besar yang berderit setiap kali ada angin yang bertiup. Bagian inilah yang selalu membuat bulu kuduku merinding setiap kali harus lewat, terutama saat dinas malam. Hari pertamaku cukup tenang. Aku bertugas di bangsal umum bersama beberapa perawat senior yang mengajariku prosedur dasar, seperti mencatat tanda vital pasien dan membantu mereka makan. Akan tetapi pada malam kedua, ketika aku mulai terbiasa dengan rutinitasnya, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat itu aku ditugaskan untuk mengawasi bangsal pasien di lantai 3. Lantai ini jarang sekali digunakan karena ruangannya terbatas dan fasilitasnya kurang memadai. Namun beberapa pasien yang membutuhkan perawatan insentif dipindahkan ke sini sementara ruang di lantai lain penuh. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika aku sedang memeriksa catatan pasien. Lantai 3 benar-benar sepi. Hanya ada 3 pasien di bangsal dan semua sudah tertidur. Sementara perawat senior yang seharusnya mendampingiku sedang ke bawah untuk mengambil obat. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika aku mendengar suara langkah kaki di lorong. Awalnya aku pikir itu perawat lain atau pengunjung yang tersesat. Namun ketika aku melongok keluar, lorong itu kosong. Aku mengabaikan perasaan aneh itu dan kembali fokus pada pekerjaanku. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Suara langkah kaki yang lambat, menyeret seperti seseorang yang mengenakan sandal tua. Aku melangkah ke pintu lagi. Kali ini dengan jantung yang berdegup kencang. Sekali lagi, lorong itu kosong. Aku berbalik untuk kembali ke meja kerja. Aku hampir terjatuh. Di ujung lorong, tepat di samping jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit, aku melihat sesosok bayangan hitam. Sekilas, aku pikir itu mungkin perawat senior yang kembali dari bawah. Tapi, ketika aku memfokuskan pandangan, aku sadar bahwa bayangan itu terlalu tinggi dan terlalu kurus untuk menjadi manusia biasa. Aku menahan nafas. Tubuhku membeku di tempat. Bayangan itu berdiri diam, memandang lurus ke arahku, meskipun aku tidak bisa melihat wajahnya. Dengan tubuh gemetar, aku mundur perlahan ke meja, berharap bayangan itu hanyalah ilusi karena lelah. Saat aku melirik ke arah lorong lagi, bayangan itu bergerak. Langkahnya lambat, menyeret kakinya, mendekatiku. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari menuju pintu tangga darurat dan turun ke lantai 2. Di sana, aku bertemu dengan beberapa perawat senior yang tampak bingung melihat wajahku yang pucat. Aku menceritakan apa yang baru saja aku alami, tapi dia hanya tertawa kecil. Kamu pasti halusinasi karena capek. Lantai 3 memang sering kosong, jadi mungkin suasananya agak menyeramkan, kata perawat senior itu. Namun, kata-katanya tidak menyenangkan perasaanku. Ada sesuatu yang salah di lantai 3 itu, dan aku yakin aku bukan satu-satunya yang merasakannya. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain mulai terjadi. Salah satu temanku, Sinta, juga ditempatkan di lantai 3 untuk dinas malam. Pada malam itu, dia datang padaku dengan wajah pucat setelah gilirannya selesai. Aku dengar suara orang menangis di salah satu kamar kosong. Katanya dengan suara gemetar. Aku pikir itu pasien yang membutuhkan bantuan, jadi aku masuk. Tapi ketika aku membuka pintu, kamar itu kosong. Dan yang lebih menyeramkan, suara tangisan itu tidak berhenti. Sambungnya, aku tahu Sinta tidak mungkin mengada-ngada. Dia bukan tipe orang yang mudah ketakutan. Malam itu, kami berdua sepakat untuk menghindari lantai 3 sebisa mungkin. Namun, beberapa minggu kemudian, tugas jaga malamku kembali jatuh di lantai 3. Kali ini aku lebih waspada. Aku berusaha tetap sibuk dengan tugas-tugasku dan menghindari lorong-lorong yang gelap. Akan tetapi, kejadian aneh terus terjadi. Sekitar pukul 2 pagi, ketika aku sedang mengecek kondisi pasien, aku mendengar suara tangisan. Suara itu terdengar jauh, seperti berasal dari ujung lorong. Aku segera teringat cerita Sinta dan rasa takut mulai merayap di punggungku. Namun, rasa ingin tahuku mengalahkan rasa takut itu. Aku memutuskan untuk mencari sumber suara tersebut. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menyusuri lorong yang gelap. Semakin dekat aku dengan sumber suara, semakin jelas tangisan itu terdengar. Suara tangisan perempuan penuh kesedihan. Ketika aku sampai di depan salah satu kamar kosong, suara itu berhenti. Ruangan itu adalah kamar yang sama dengan yang diceritakan oleh Sinta. Aku berdiri di depan pintu, merasakan dinginnya udara yang tiba-tiba menyelimuti.
Tanganku gemetar saat aku mencoba membuka pintu. Tapi sesuatu di dalam diriku memaksa untuk tidak melakukannya. Ada perasaan bahwa apapun yang ada di balik pintu itu, aku tidak ingin melihatnya. Tiba-tiba pintu di depanku terbuka dengan sendirinya. Aku terperanjat mundur, melihat ke dalam kamar yang gelap gulita. Tidak ada apa-apa di dalamnya, namun rasa dingin semakin menusuk hingga ke tulang. Aku segera menutup pintu dan berlari kembali ke meja jaga. Malam itu, aku tidak bisa berhenti berpikir tentang tangisan itu. Siapa atau apa yang menangis di kamar itu, dan mengapa hanya terdengar pada malam hari. Kejadian-kejadian aneh di lantai 3 membuatku semakin waspada. Namun pengalaman yang paling menakutkan terjadi ketika aku dipindahkan ke ICU. Di sini, suasana lebih tegang, terutama karena banyak pasien yang berada dalam kondisi kritis. Aku selalu merasa ada tekanan besar setiap kali masuk ke ruangan ini. Namun, ada satu malam yang tidak akan pernah aku lupakan. Malam itu, aku bersama seorang perawat senior, Bu Rani, sedang mengecek pasien di ICU. Suasana cukup tenang hingga tiba-tiba monitor salah satu pasien berbunyi, menandakan detak jantung pasien melemah. Kami bergegas menuju ranjangnya dan melakukan prosedur resusitasi. Sayangnya, nyawa pasien tersebut tidak bisa diselamatkan. Setelah semua selesai, kami berdua duduk di ruang istirahat, mencoba menenangkan diri. Tapi tak lama, aku merasakan ada sesuatu yang aneh. Dari kaca ruangan, aku melihat ke arah kamar pasien yang baru saja meninggal. Dan aku melihat bayangan seseorang berdiri di samping tempat tidur pasien itu. Aku berpikir mungkin itu hanya pantulan cahaya atau bayangan benda. Namun semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas bahwa itu adalah sosok wanita. Sosok itu berdiri diam di sana, memandang ke arah tempat tidur pasien yang kosong. Rambutnya panjang menjuntai ke bawah, menutupi sebagian wajahnya. Aku menelan ludah, mencoba mengatakan sesuatu kepada Bu Rani, tapi suaraku tak keluar, tubuhku membeku. Sementara sosok itu mulai bergerak perlahan, melangkah mendekati pintu ICU. Ketika sosok itu mencapai pintu, aku segera menarik perhatian Bu Rani. Tapi saat dia menoleh, sosok itu menghilang. Aku gemetar ketakutan dan menceritakan apa yang baru saja aku lihat. Bu Rani tampak terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Kamu bukan yang pertama kali melihatnya. Banyak perawat yang pernah bercerita tentang sosok itu. Dia selalu muncul setelah ada pasien yang meninggal di ICU." Pengalaman-pengalaman horor selama PKL di rumah sakit itu membuatku semakin sadar bahwa ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hingga kini, setiap kali aku mengingat kejadian-kejadian tersebut, bulu kuduku selalu berdiri. Aku belajar untuk tidak mengabaikan firasat atau perasaan aneh yang muncul, terutama di tempat-tempat seperti rumah sakit, di mana kehidupan dan kematian selalu berdekatan. Meski begitu, pengalaman ini juga membuatku lebih menghargai pekerjaan sebagai tenaga medis. Di balik ketakutan dan kejadian aneh yang aku alami, ada tanggung jawab besar untuk membantu sesama, bahkan di tengah misteri yang tak terlihat.